Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfansyah dari Sistem Informasi 2018. Saya akan mempresentasikan pembahasan SDLC di mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak Sistem Informasi R03. Yang pertama, pengertian SDLC. Pengertian SDLC adalah suatu pendekatan yang memiliki tahap atau bertahap untuk melakukan analisa dan membangun suatu rancangan sistem dengan menggunakan siklus yang lebih spesifik terhadap kegiatan pengguna. Model SDLC adalah metode yang menggunakan pendekatan sistem yang disebut pendekatan air terjun atau waterfall approach, di mana setiap tahapan sistem akan dikerjakan secara berurut menurun dari perencanaan, analisa, desain, implementasi, dan perawatan. Lalu selanjutnya ada tahapan SDLC, itu dibagi menjadi 5. Yang pertama perencanaan sistem, yang kedua analisis sistem, yang ketiga perencanaan sistem, yang keempat implementasi sistem, dan yang terakhir penggunaan sistem. Saya akan menjelaskan tentang perencanaan sistem, yaitu perencanaan sistem merupakan setiap tahap paling awal yang memberikan pedoman dalam melakukan langkah selanjutnya. Perencanaan sistem menyangkut estimasi dan kebutuhan fisik, tenaga kerja, dan dana yang dibutuhkan untuk mendukung pengembangan sistem ini, serta untuk mendukung operasinya setelah diterapkan. Yang kedua ada tahapan analisis sistem. Analisis sistem dapat didefinisikan sebagai penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya, dengan maksud untuk mengidentifikasikan dan mengevaluasi permasalahan-permasalahan, kesempatan-kesempatan, hambatan-hambatan yang terjadi, dan kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikan-perbaikan. Tahap analisis merupakan tahap yang kritis dan sangat penting karena kesalahan di dalam tahap ini akan menyebabkan juga kesalahan di tahap selanjutnya. Langkah-langkah di dalam tahap analisis sistem hampir sama dengan langkah-langkah yang dilakukan dengan mendefinisikan proyek-proyek sistem yang dikembangkan di tahap perencanaan sistem. Selanjutnya ada perancangan sistem. Setelah tahap analisis sistem selesai dilakukan, maka analisis sistem telah mendapatkan gambaran dengan jelas apa yang harus dikerjakan. Tiba waktunya sekarang bagi analisis sistem untuk memikirkan bagaimana membentuk sistem tersebut. Tahap ini disebut dengan perancangan sistem atau sistem design. Tahap perancangan sistem ini mempunyai tujuan utama, yaitu untuk memenuhi kebutuhan kepada pemakai sistem, untuk memberikan gambaran yang jelas dan rancang bangun yang lengkap kepada pemrograman komputer dan ahli-ahli teknik lainnya dan yang terlibat. Dan yang keempat ada tahapan implementasi sistem. Setelah dianalisis dan dirancang secara rinci dan teknologi telah diseleksi dan dipilih, tiba saatnya sistem untuk diimplementasikan. Tahap implementasi sistem merupakan tahap peletakan sistem supaya siap untuk dioperasikan. Tahap ini termasuk juga kegiatan menulis kode program jika tidak digunakan paket perangkat lunak aplikasi. Yang kelima ada penggunaan sistem. Pada tahapan penggunaan sistem ini terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama menggunakan sistem. Pemakai menggunakan sistem untuk mencapai tujuan yang diidentifikasikan pada tahap perencanaan. Yang kedua audit sistem. Penelitian adalah sistem baru memenuhi kriteria kinerja. Dan yang terakhir yang C, memelihara sistem. Selama manajer menggunakan sistem, berbagai modifikasi dibuat sehingga sistem terus memberikan dukungan yang diperlukan. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan contoh metodologi atau model pengembangan sistem. Yang pertama Agile model. Pada dekade ke-90-an diperkenalkan metodologi baru yang dikenal dengan nama Agile Methods. Metodologi ini sangat revolusioner perubahannya jika dibandingkan dengan metode sebelumnya. Agile Methods dikembangkan karena pada metodologi tradisional terdapat banyak hal yang membuat proses pengembangan tidak dapat berhasil dengan baik sesuai tuntutan user. Selanjutnya ada metodologi waterfall.
Metodologi waterfall merupakan model klasik yang sederhana dengan aliran sistem yang linear. Output dari setiap tahap merupakan input bagi tahap berikutnya. Model ini pertama kali diperkenalkan oleh Winston Royce tahun 1970. Sekarang model ini lebih dikenal dengan linear sequential model. Lalu selanjutnya ada metodologi prototype. Model ini dikembangkan karena adanya kegagalan yang terjadi akibat pengembangan proyek atau aplikasi menggunakan sistem waterfall. Kegagalan yang terjadi biasanya dikarenakan adanya kekurangan paham atau bahkan sampai kesalahpahaman pengertian developer aplikasi mengenai user requirement yang ada. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.